Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam, semangat sore. Kita berjumpa kembali. Dari video sebelumnya kita berbicara bagaimana membangun aset. Kali ini ketemu lagi saya Harta Dimintarum. Saya akan menceritakan bagaimana sih jenis aset apa, bagaimana cara membangun aset. Bekerja, paradigma baru, paradigma membangun aset, bekerja, berbisnis untuk membangun aset. Nah, di era teknologi internet ini tadi, maka pola pikir cerdas berkembang ketika kita itu kepepet ya. Orang kalau kepepet ingin jadi pebisnis, pasti kreativitas, kecerdasan, pola pikir itu berkembang terus. Nah, untuk membangun aset ini perlu tahu apa sih jenis aset yang bagus dan bagaimana cara membangun aset. Ada 3 sistem membangun aset yang lagi marak berkembang di era dunia baru ini dan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kita tahu sistem yang sudah lama adalah membangun aset dengan sistem ataupun model konglomerasi. Ini adalah para leluhur orang tua kita ketika waktu itu bekerja keras, ya, mendirikan pabrik, perusahaan dengan para ahli teknologi, pegawai yang banyak, kemudian berkembang sekian tahun, ya, kemudian diturunkan kepada anak putra-putranya antara lain seperti di sektor perbankan, sebagai contoh Bank Sentral Asia, Bank Permata dan seterusnya. Kemudian di sektor perusahaan rokok, ada rokok gudang garam, perusahaan gudang garam, ada perusahaan rokok Bentul, ada perusahaan rokok yang lainnya ya, yang besar-besar itu perusahaan, ada perusahaan di bidang properti. Orang-orang hebat di era keturunan, dibangun secara keturunan dengan modal triliunan. Kita tidak mungkin masuk di model itu. Kemudian sistem membangun aset kedua adalah sistem franchise. Ini yang marak berkembang secara cepat ya. Sederhananya kita lihat di makanan dan lain-lain, ada Indomaret, ada Alfamart, ada KFC, ada McDonald, berkembang lagi ada kopi kangen, kopi, kemudian ayam nelongso, ayam Solo dan sebagainya. Itu adalah ada franchiser, ada franchisee. Jadi yang memiliki brand, sistem kerja itu adalah franchiser. Dia bisa menyewakan, bisa membeli secara kontrak untuk biaya franchise-nya. Itu dari yang murah sekitar 500 sampai 2 miliar. Ada KFC yang mahal ya karena perusahaan internasional, ada perusahaan Indomaret, Alfamart, saya dengar itu 500 sampai 800 juta dalam sekian tahun, 8 tahun. Itu modal besar, tapi secara sistem disiapkan semua. Kita hanya membeli franchise-nya, mempersiapkan lokasi ataupun tokonya. Misalnya kita mengontrak minimal 5 tahun, paling tidak plus-plus kira-kira minimal 2 miliar sampai 10 miliar. Tapi hasilnya lebih kecil dari modal yang ditanam. Itu pun banyak juga yang terlibat di dalam model mendapatkan franchise. Tapi di era semakin majunya teknologi, maka pikiran-pikiran cerdas berkembang. Sekarang adanya personal franchise. Ini prinsip pebisnis berjalan modal kecil, asetnya berkembang, dia terlibat di dalamnya. Apalagi kalau yang mempunyai personal franchise itu adalah perusahaan internasional, maka dia terlibat di dalamnya, dia membantu pemasarannya, dia menjelaskan sistem kerjanya kepada beberapa yang ingin bergabung. Ini sifatnya adalah membangun manusia dan manusia membangun komunikasi dengan manusia. Jadi istilah kerennya ada pendapat namanya manusia membantu manusia untuk mengembangkan bagaimana keadaan ekonominya dari yang biasa menjadi luar biasa, dan jangka waktunya tidak lama. Ketika itu dia aktif di dalam mengembangkan personal franchise-nya, pada satu saat dia bisa menikmati income pasif. Ini yang lagi berkembang. Ada pembidangan di bidang transportasi, ada yang di bidang komunikasi. Yang menarik di zaman era pandemi ini, maka yang berkembang adanya teknologi komunikasi seperti webinar, kemudian Zoom. Dia ketika terjadi masalah bagaimana pandemi ini, dia bisa berkomunikasi dengan online. Dan lagi berkembang lagi ada teknologi yang platformnya komunikasi
saya dengar adalah perusahaan Amerika yang namanya Talk Fusion. Nanti berikutnya akan kami jelaskan bagaimana pilihan-pilihan ini berkembang tahun 2020 sampai 10 tahun ke depan. Kita melihat mana yang lebih mengembangkan dari penghasilan yang berkelanjutan dan dapat diwariskan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali kepada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.